Kalau di Sabik Mantis itu galak soalnya cigur. Ya Pak, selamat datang Bapak. Terima kasih sudah hadir. Ya. Senang kita ya, Pak Kadis aja lanjut. Iya, datang Bapak Kadis kita, Masya Allah. Selamat sore. Dan silakan Kak Asta lanjut. Izin Pak, melanjutkan Pak ya. Jadi perkenalkan, nama saya Asta. Saat ini kalau di depan profil saya penulis ya. Penulis nggak enak juga dengarnya. Segan sama yang udah lama nulis kalau bisa ditulis. Kemudian penyiar, kebetulan saya penyiar di salah satu radio di Pasaman Barat, dan di FPL sendiri saya sekarang sebagai direktur bidang PPSDM. Ya, dimana kalau bicara PPSDM tentu kita berurusannya dengan manusia gitu ya, urusan yang paling susah dengan manusia gitu. Nah, sebenarnya bingung nih kalau sesi terakhir ini Asta ngomong apa ya Bang? Berikan aja pandangan apa gitu. Karena ketika Bang Nofis ngomong tadi, aduh, habis bahan nanti. Apalagi disambung sama Bunda Lina akan makin habis bahan. Gitu. Tapi ketika ditunjuk ada 3 orang pemantik untuk bicara mengenai sidang pembuka pada hari ini, saya sudah menebak bahwa saya akan berada pada sesi terakhir untuk menyampaikan pandangan. Makanya saya merancang sesuatu, memikirkan sesuatu mengenai buku ini dalam pandangan yang berbeda. Nah, kalau bicara bincang buku sebenarnya kita akan mengapresiasi ya, apresiasi yang luar biasa kepada Bang Denny, karena dari awal saya sendiri memang kagum dengan syair-syair, dengan penyajian diksi Bang Denny dalam puisinya gitu. Nah, kalau kita lihat dari luar ya, dari cover, saya nggak tahu ya bagaimana Bapak Ibu dan adik-adik memaknai warna ini, marah ya, merah hati. Tapi kalau saya sendiri memandangnya ini adalah warna ketenangan jiwa. Mungkin berbeda persepsi ya antara kita, tapi kalau saya sendiri melihatnya ini sebagai ketenangan jiwa, apalagi 2 orang yang sedang membaca koran ya. Saya nggak tahu juga nih kenapa Bang Denny memilihnya koran ya gitu. Mungkin nanti bisa dijawab kenapa nggak buku gitu kan. Nah, dari depannya saja sekilas kita sudah bisa menyebutkan pasti isinya tidak jauh-jauh dari perjalanan hidup seseorang, kemudian kesendirian, kemudian ketakutan dalam menjalani hidup ya kalau saya memandangnya, dan sadar bahwa kita itu tidak bisa hidup dalam kesendirian. Kita butuh manusia lain gitu ya. Nah, kalau melirik ke isi dari buku ya, saya lebih melihat ini sebagai puisi yang jenisnya prosais. Kalau Bunda Lina menyebutnya tadi puisi naratif ya Bunda ya. Kalau aku lebih menyebutnya ini puisi prosais, di mana penyajiannya itu berbentuk paragraf, tapi tetap disajikan dengan indah, apik penyajiannya, dan ini lebih menarik. Kemudian kalau puisi prosais ini memang akan sulit dimengerti bagi orang awam, bagi mereka yang belum terbiasa dengan puisi, bagi mereka yang masih asing dengan puisi gitu. Nah, untuk pemilihan diksi sendiri, memang sih saya akui kalau kita cuma membaca sekilas, membaca sambil lalu buku puisi dengan pembuka ini memang agak sulit dipahami gitu ya. Jadi saya sendiri di sela-sela siaran saya pajang buku di depan komputer,
menghayati ini maksudnya Bang Denny ngapain bikin puisi kayak gini gitu kan. Bikin orang berpikir kalau membaca puisinya Bang Denny. Berpikir gitu, mencari makna gitu ya kalau puisi-puisi ini. Namun meskipun puisi yang disajikan ini berbentuk paragraf, tetap bisa dibedakan bahwa ini bukan sebuah cerita, tapi ini sebuah puisi dilihat dari pemilihan diksinya, begitu ya. Nah, saya melihat satu hal yang menarik dari puisi Bang Denny ini, setiap barisnya itu, setiap kata yang dipilih itu pasti ada pesannya. Pesannya ada terus gitu ya mengenai kehidupan. Dan yang paling saya suka dalam salah satu judul puisi ini adalah puisi yang dibacakan oleh Bang Denny tadi, Peta Jalan Pulang ke Rahim Ibu. Karena di situ saya melihat bahwa seseorang itu tidak bisa hidup tanpa orang lain, gitu. Kemudian seseorang itu butuh tempat pulang, butuh tempat bersandar. Jadi meskipun panjang perjalanannya, mungkin ini ceritanya penulis ya, panjang perjalanannya si penulis ini, tapi dia tetap memilih pulang. Nah, secara keseluruhan dalam puisi ini menurut saya adalah puisi panggung. Kenapa saya sebutnya puisi panggung ini? Nggak tahu nih istilahnya benar atau enggak ya. Saya menyebutnya puisi panggung karena ini tuh menarik ketika ditampilkan loh, gitu maksudnya Kak Yunda ya. Menarik ketika dibacakan di panggung seni misalnya kayak gitu. Karena ada juga beberapa puisi itu ketika dibacakan itu nggak enak gitu kan. Misalnya seperti puisi-puisi saya itu kurang menarik ketika dibacakan di panggung karena memang untuk dibaca. Berarti itu ditampilkan gitu. Ya. Tapi Bang Denny ini dengan diksinya yang apik, kemudian dengan penyajian penulisannya itu bagus dibacakan untuk di panggung. Mungkin yang baca puisinya saya bisa gitu membedakan gitu ya. Harus yang ahli itu juga. Nah, tapi saya menangkap imajinasi penulis ini cukup liar. Kenapa saya katakan liar? Karena segala sesuatu yang ada di sekelilingnya itu bisa dijadikan puisi. Gitu. Ada beberapa di buku ini cantik bisa jadi puisi. Lengkuas, kemudian apalagi bumbu dapur, daun salam gitu kan, daun asam, kemudian daging gitu bisa jadi puisi. Itu adalah imajinasi yang sangat liar sekali bagi seorang penyair, itu penting tentunya gitu ya. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan mungkin bagi orang-orang yang membaca ya, apalagi mungkin yang baru mengenal puisi, kenapa sih puisinya Bang Denny ini di dalam Hidup Pembuka tidak memperhatikan aturan penulisan, misalnya penggunaan huruf kapital, kemudian penggunaan tanda baca gitu ya. Mungkin itu akan dipertanyakan nih, kenapa seperti itu ya, kenapa memilih gaya penulisannya seperti itu gitu. Mungkin nanti bisa sedikit lah, kan ada sesi nanti ya oleh penulis bisa menjabarkan sedikit kenapa. Kalau saya melihatnya dari segi pesan, sudah jelas sekali bahwa ini puisi tentang kehidupan seseorang, itu jelas sekali. Kenapa begitu? Karena kesulitan itu pasti ada jalannya. Gitu sih saya melihatnya dari puisi. Dari setiap kesulitan yang dijalani itu ada jalannya. Tergantung bagaimana kita memilih jalan mana yang kita pilih dan mana yang harus diselesaikan. Sebijak apa kita mampu menyelesaikan masalah yang ada di depan kita. Baik, berarti mengenai pesan kehidupan ya tentunya. Mungkin itu saja Pak. Ya di sementara itu mungkin nanti kita diskusi aja sama adik-adik, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Besti Asta yang telah memberikan pandangan juga di hadapan kita bersama. Kasih aplaus dulu dong untuk
3 orang pemantik kita. Masya Allah. Nah, untuk itu kita sudah mengetahui ya pandangan dari pemantik. Nah, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan paparan juga nih dari penulis. Nah, para hadirin tentu penasaran siapa sih penulis kita. Nah, Wilda akan menyampaikan tentang penyair atau penulis buku yang kita bincangkan pada kesempatan kali ini, yakni hidangan pembuka kumpulan puisi karya Denny Melisa. Beliau lahir 6 Mei 1983 di Selaping, Pasaman Barat, sebagai aparatur sipil negara yang juga aktif menulis baik itu cerpen, esai, dan lagu. Baru-baru ini telah menghasilkan single ya, Masya Allah, luar biasa. Sekaligus Bang Denny ini merupakan ketua Forum Literasi Pasaman Barat. Jadi para hadirin, please welcome kepada Bang Denny untuk hadir bersama kita di hadapan kita. Iya. Silakan makan juga, kita bincang-bincang santai. Karena beliau ini orangnya suka ngopi, kemudian suka makan-makan, suka dengan diskusi yang ada makanannya, seperti itu ya Bang ya. Untuk itu silakan kita santai sejenak sambil mendengarkan beberapa jawaban mungkin yang telah diberikan ataupun yang bukunya telah dinilai oleh para pemantik. Kepada waktu tepat dipersilakan sekitar 15 menit. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Kadis, sahabat saya, Bang Muharram. Beliau ini pemilih FPL, Forum Literasi, dan minatnya kepada pengembangan literasi di Pasaman Barat tidak diragukan lagi. Terima kasih sudah menunggu bersama kita. Silakan dinikmati hidangannya, Pak. Makan ala kadarnya. Saya nggak tahu ini isinya apa. Ini kudapannya banyak macam, beragam-ragam. Jadi anak-anak sekalian, tadi anak-anak itu adik-adikku yang ganteng dan manis, cantik-cantik, yang bahagia hatinya. Sebuah buku itu hadir di hadapan pembaca niscaya melalui berbagai proses, ya, ada prosesnya. Jadi karena kita bukan penyihir, ya, bukan penyihir seperti Harry Potter yang bisa simsalim ada gitu, tapi kita adalah penyiar dan penyair, penyiar, kasta dan penyair. Bang Doni di belakang. Kalau saya penulis yang sesekali menulis puisi, itu membutuhkan suatu proses penulisan yang panjang. Semua yang tersaji dalam sebuah buku itu merupakan sebuah produk yang tersusun di dalam pikiran, yang berasal dari pengalaman emosi, pengalaman spiritual, pengalaman sehari, dan pengalaman membaca. Seorang penulis itu adalah seorang pembaca yang rakus. Mustahil seorang penulis akan jadi penulis kalau dia tidak membaca. Ya, itu biasanya kalau penulis yang tidak membaca itu biasanya copy paste, plagiat, suka mengambil punya orang lalu dibilang itu punya dia.
Itu yang biasanya dia pemalas membaca. Saya yakin adik-adik semuanya, ini khusus ya adik-adik ya. Kalau ibu-ibu mungkin saya percaya sudah. Saya yakin adik-adik ketika datang ke perpustakaan ini, artinya adik-adik sudah punya minat terhadap aktivitas membaca. Begitu ya. Dan sudah paham bahwasanya membaca itu penting. Kemudian saya apa yang mau saya terangkan ini? Bagi saya begini, sebenarnya kalau sudah ada pembedah buku, sudah dibincangkan bukunya, apapun itu, bagi saya sudah selesai. Nggak perlu ada yang perlu saya jelaskan. Tapi begini, saya ingin tadi sebenarnya ini ditelanjangi gitu, dibedah, dibilang jelek, dibilang apa gitu. Dari tadi nggak ada. Takut sama saya. Nggak. Salah pilih apa gitu kan materi ini. Tapi terima kasih Lina, Mandan Nobis. Banyak yang rindu sama Mandan Nobis nih di belakang untuk bertanya ini. Iya. Ke Asta juga. Jadi yang perlu saya jawab apa? Ada pertanyaan atau apa? Atau saya jelaskan ininya? Proses sedikit sebentar? Boleh sedikit ya. Baik. Oke. Saya menulis puisi itu sejak SMP. Sejak SMP kelas 2 sudah menulis puisi. Iya. Karena di sekolah saya baik dari SD ya, perpustakaannya dibuka untuk siswa. Dan alhamdulillah dari sekian ratus siswa itu salah satunya saya yang sering ke pustaka dan sering di dalam pustaka saya sendirian di pustaka itu. Saya menemukan di SMP itu majalah Horizon, buku-buku balai pustaka ya, karena di sekolah balai pustaka. Kemudian saya tertarik dengan Khairul Anwar, Taufik Ismail, Arifai Apin, dan lain sebagainya. Yang memantik saya menulis puisi itu adalah Khairul Anwar. Jadi tadi malam ketika ini akan dibedah yang saya baca tadi malam itu Khairul Anwar kembali, yang kemudian salah satu puisinya saya upload di Facebook. Menulis puisi di SMP itu saya tidak punya pembimbing, tidak punya guru, karena guru bahasa Indonesia saya di SMP memang tidak ada yang mengarahkan untuk menulis puisi. Jadi murni memang keinginan untuk menulis puisi, menjadi penulis itu sejak SMP. Sejak itu ketika ada buku yang saya beli misalnya, itu di sininya saya bikin tulisan. Buku misalnya Hidup Pembuka, ini kan saya bikin Danny Melizon. Mulai dari situ. Saya memang dari kecil saat SMP berarti saya sudah membayangkan bahwa suatu saat saya akan jadi membuat sebuah buku, ada nama saya di situ. Kemudian satu lagi yang saya buat seperti itu adalah ketika menemukan sebuah surat, lalu saya tanda tangani di bawah, saya bilang saya tulis itu Gubernur Sumatera Barat Danny Melizon. Nah gitu. Ya siapa tahu. Ya akhirnya kan mimpi saya untuk bekerja di kantor gubernur terjadi, tidak ya? Saya bekerja di kantor gubernur awalnya. Jadi buku ini adalah buku ke-7 ya. Ke-7 dari antologi. Sebelum ini sudah ada Libur Orang Laut. Jadi beberapa puisi dalam Libur Orang Laut itu ada di sini. Yang bicara-bicara laut itu berarti di Libur Orang Laut saya gabungkan di sini. Kenapa kemudian digabungkan di sini? Karena Libur Orang Laut itu penerbitnya bangkrut dan buku saya tidak jadi diterbitkan. Tidak diterbitkan secara luas, hanya berapa eksemplar saja. Nah ini bukunya. Hidangan pembuka ini merupakan puisi-puisi yang telah dimuat di koran-koran. Jadi ini semua puisi ini adalah yang dimuat di media massa. Jadi sudah terpublish. Sebelum jadi buku dia sudah terpublish di media massa. Banyak yang memuat apa ini. Saya mungkin tidak bisa menjelaskan. Ada Parang Express, Haluan, kemudian ada media nasional juga. Penulisan memang dimulai dari 2015 sampai 2018 penulisannya. Awalnya buku ini tidak berjudul Hidangan Pembuka. Tidak ini judulnya. Tapi kemudian setelah berdialog dengan tim produksi di penerbit Rumah Karya Pustaka Utama. Jadi di sebelah ini ada ini
sahabat-sahabatnya Mas Doni ini, Dabrika Doni. Ada penyuntingnya Maulida Rahman Siregar, penyunting. Jadi buku puisi ini disunting. Ada sebagian kita menyangka bahwa buku puisi tidak boleh disunting. Kita menerapkan dalam penerbitan ini bukunya disunting dan dibaca ramai-ramai. Jadi buku ini bukan hanya saya saja yang menyajikan seperti ini, tapi juga ada tim dapurnya itu. Kemudian ini dia penyelaras akhirnya Arif Putra. Arif Putra ini seorang penyair dari Painan. Kemudian tata letaknya oleh Alizar Tanjung. Ada 3 orang penyair pegiat buku yang menyusun buku ini. Jadi kalau memang katanya manis, susunannya seperti itu, dibikin paragraf segala macam itu bukan dari saya. Saya menyanyikan mentah saja. Bukan saya yang hebat, penyajinya yang hebat. Tim dapurnya yang hebat yang menyusun buku ini seperti ini. Jadi saya tidak bisa mengklaim bahwasanya hidangan pembuka ini memang punya saya saja belaka, tapi ada di dalamnya yang memang dimiliki ada beberapa peran kawan-kawan di dalam buku ini. Hidangan pembuka dipilih oleh Alizar Tanjung sebagai penyelaras penata letak dan penyelaras pembaca akhir. Dia kemudian yang membiayai penerbitan buku ini. Alizar Tanjung itu pemilik Rumah Kayu Pustaka Utama. Jadi dia yang membiayai penerbitan buku ini, diterbitkan 1000 eksemplar. Dia yang menjualkan, dia yang membiayai. Alhamdulillah kemarin saya dikabari tinggal yang semeja saja buku-bukunya. Selebihnya mungkin sudah laku. Dan saya tidak meminta apapun karena jasa beliau pun sudah ada sama saya, dan saya pun sudah dikasih sekitar berapa eksemplar kemarin untuk saya jual. Begitu dalam sistem penjualan penerbitan. Proses penulisan puisi-puisi di dalam ini sebetulnya sama saja seperti yang lain, tapi mungkin dikayakan oleh bacaan-bacaan saja, baca-bacaan, dan kemudian saya membaca sekitar 5 atau 6 buku puisi dari luar seperti Papua Neruda, ya. Papua Neruda itu banyak yang bilang di sini. Kemudian yang Haidar Anwar juga. Jadi cara saya menulis puisi itu adik-adik, saya tidak menghayal seperti ini. Pegang kepala gini menghayal, tidak seperti itu. Saya ketika akan menulis puisi, saya akan mengembangkan, saya akan membaca 5 atau 6 buku dalam satu waktu. Saya buka, saya tidak memplagiat ya, tapi saya akan memilih kata-kata yang perlu saya ambil gitu untuk ide yang ada dalam kepala saya. Begitu. Ada beberapa yang seperti itu. Kalian juga bisa praktekkannya di rumah nanti. Misalnya buku ini ambil satu paragraf, misalnya ambil kulit limau manis. Nah gitu. Itu ide apa pertama, pembuka pertama. Kulit limau manis, kemudian cari sambungan yang lain. Itu boleh, dan itu tidak memplagiat. Sebentar, saya terang lagi. Kemudian sumber menulis puisi satu lagi. Ini dalam buku ini, kalau kalian membaca, ini banyak yang memakai diksi-diksi makanan, menu makanan, rendang otak, gulai otak gitu, dan segala macam. Itu memang saya ambil dari menu makanan. Jadi ada menu makanan gulai otak, gitu. Resep memasak gulai otak, nah, gitu. Jadi ada situ lengkuas, ada itu daun salamnya, ada daun salam, ada daun jeruk gitu. Dan itu saya tinggal membuat sebuah metafor saja. Mata itu seperti daun jeruk, nah gitu. Kakimu seperti lengkuas, nah, ligat lengkuas, nah, seperti itu kira-kira. Dan itu dibolehkan dalam penulisan puisi, asalkan idenya tidak lari dari kreativitas kita tersebut. Sangat menarik ya. Jadi Bang Denny telah memaparkan mungkin tips menulisnya seperti itu. Jadi kalau misalnya 2 pemantik itu kan kayaknya memberikan pandangan isinya tuh Bang. Kalau Besti Asta itu dari kulitnya Bang. Yeah. Warnanya itu maknanya, kemudian gambarnya yang tertera di depan itu bagaimana itu? Jadi
gambarnya adalah seorang anak yang dilepas oleh ibunya pergi merantau pakai kapal. Ingat Doni itu ya? Agak apa? Warnanya warna kuning kayak gini. Kuning apa namanya? Kuning kaki, ada kapalnya, ada lautnya. Kemudian seorang ibu yang melepas anak dalam apa gitu. Itu awalnya covernya ini. Tapi kemudian setelah dilakukan pembacaan lagi oleh teman-teman lagi, ini saya murni memang penerbit yang menginterpretasi. Jadi bukan dari saya. Saya kaget juga. Ternyata bagus juga. Ini udah kayak bukunya penyair Jakarta ini gitu. Gitu. Jadi memang ya bisa jadi mungkin interpretasi yang suku tangan ini yang cover ini. Dia yang menginterpretasikan beberapa puisi kemudian menjadi buku ini. Hidangan pembuka pasang anak manusia duduk baca koran bersama-sama, tidak pakai HP, di atas meja kayu dan kursi kayu, tidak ada kopinya. Nah, gitu. Nggak ada kopinya. Baik, itu dia. Kasih aplaus dong untuk kita semua yang ada di sini, masih menyumbangkan semangat kita untuk lebih menggali lagi pandangan kita terhadap buku, dan juga penulis juga hadir di depan kita. Mungkin kita masuk ke sesi pertanyaan.